Saya harus melaporkan ini sejujur mungkin. Jelas, saya tidak pergi ke sana, jadi saya juga menyerap informasi. Jadi saya hanya memberikan pernyataan yang sangat rasional, bahwa meskipun lebih sedikit orang yang hadir di unjuk rasa Thomis United Kingdom, hal ini bukanlah cerminan dari gerakan ini. Ini adalah cerminan dari cara otoriter Keir Starmer dalam mencoba menekan kebebasan berbicara di Inggris. Keir Starmer seperti yang Anda tahu setelah dipermalukan oleh publik Inggris dalam pemilihan lokal terakhir, dia justru semakin keras. Alih-alih fokus pada tantangan kepemimpinan yang sedang dia hadapi, karena mari kita akui saja dia tidak akan bertahan lama di sini, dia akan digulingkan cepat atau lambat. Dia justru semakin keras. Lihatlah ini, sungguh menyedihkan. Dia bukan hanya Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Inggris, dia juga Perdana Menteri yang paling tidak tahu malu. Dengarkan dia. Pendukung dan penantang untuk kepemimpinan. Apakah Anda akan melawan mereka? Ya, kita berada di posisi itu, Chris. Tapi saya sudah bilang entah berapa kali bahwa saya tidak akan pergi begitu saja. Saya sangat merasa bahwa saya harus melayani rakyat yang telah memilih saya. Apakah saya menyadari bahwa kita punya Orang-orang yang sama memohon agar Anda pergi? Saya di sini untuk melayani rakyat. Tidak, kami tidak ingin Anda melayani. Rakyat tidak ingin Anda melayani. Enak sekali ya. Kenapa Anda tidak mengaku saja bahwa Anda adalah seorang sosialis komunis yang haus kekuasaan? Memang begitulah Anda. Dan sekali lagi, mereka memang tidak bisa menahan diri. Saya rasa saya belum pernah melihat seorang Perdana Menteri di dunia bebas. Saya rasa saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya. Di Australia, setelah John Howard, tidak ada satu pun Perdana Menteri yang bisa menyelesaikan masa jabatannya atau bisa menjabat 2 periode berturut-turut sampai Anthony Albanese muncul. Jadi kami melewati 4-5 siklus pemilu di mana kami punya entah berapa, jelasnya 5 Perdana Menteri. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masa jabatannya. Ketika Anda ditantang, ketika Anda diminta untuk mundur, begitulah indahnya demokrasi kita, sehingga orang-orang memang mundur. Itu juga terjadi pada Partai Konservatif. Dan dia dari semua orang yang menyuruh Boris Johnson, Rishi Sunak, Theresa May, Liz Truss untuk mundur. Dan mereka semua akhirnya mundur. Karena Anda tahu, ini bukan Rusianya Putin atau Korea Utaranya Kim Jong-un. Tapi kalau giliran dia, tidak, saya ingin melayani rakyat. Tidak, orang-orang yang sama menyuruhnya mundur. Jadi Perdana Menteri tak tahu malu itu, dia mengancam orang-orang yang berniat ikut aksi unjuk rasa. Saya, tahun lalu di bulan September, 100% dari 1 juta orang datang. Oke, lihat ini. Ini sudah dimulai. Ini adalah teater IMAX. Lihat ini. Benar sekali, ini memang begitu. Tidak. Ini bukan 16 Mei 2026. Ini September 2025. Jadi jelas orang-orang ini mempostingnya sebagai rally Inggris tahun ini. Bukan, tapi coba lihat ini. Ini terus berlangsung tanpa henti. Nah itu benar-benar di level yang berbeda sama sekali. Jadi alasan mengapa tidak banyak orang yang datang kali ini adalah karena Keir Stalin mengancam mereka dengan perangkat lunak pengenalan wajah. Mengancam mereka bahwa akan ada konsekuensinya. Dan saya punya buktinya. Lihat ini, wanita Amerika ini menyelinap masuk, bukan menyelinap sih, jelas. Kantor imigrasi ini tidak menyadari bahwa dia juga seorang patriot. Jadi dia seorang patriot. Seorang pengawal, Fred si pengawal, ditangkap. Sebenarnya biar saya tunjukkan videonya dulu. Sekarang lihat ini. Jadi Fred si pengawal sedang menjaga dia. Orang gila pro-Palestina ini menyerangnya, mendorongnya. Jadi jelas sebagai pengawal dia membelanya dan dia terluka. Dan polisi menangkapnya. If you're racist then. So basically you should lock him up because he's a Zion. Yeah, you are, so why did you... Why are you letting people go? Because he supports Palestine. He's on the minute. Yeah, eh? With that Charlie Wentz. Yeah, he's a... Oh, he's not the guy. The Charlie Wentz. Is he right? He shouldn't be allowed to go around punching people in the face. You okay? Tidak mungkin ya kalau dia sedang bekerja. Jika kamu membahayakan nyawa kliennya, itulah alasan dia ada di sana. You do need a paramedic. He does. You need a paramedic. Well done, Freddie. Well done. You need some kind of, yeah. Where's your sidekick, man? Arrest this Zio! Tangkap Zio ini. That's what he is, a terrorist. Evil.
Jadi begitulah yang mereka lakukan. Jadi Fred si pengawal ditangkap karena dia melakukan pekerjaannya. Dia melindungi kliennya. Dan namanya adalah Angela Rose. Jadi selanjutnya inilah yang terjadi. Jadi jelas yang kita lihat itu berarti mereka merekamnya, orang-orang pro-Palestina itu merekam kejadian itu. Tapi ini dari kamera Angela. Tapi dia sudah memberikan wawancara di mana dia mengatakan, orang-orang memberitahu saya bahwa polisi ingin mengidentifikasi setiap orang yang saya wawancarai atau rekam dengan kamera saya untuk melarang mereka dari negara ini atau membuat hidup mereka sengsara karena telah hadir di unjuk rasa di Inggris. Mereka menggunakan kamera pengenal wajah untuk mendiskriminasi berdasarkan pandangan politik. Nah, dia mengatakan bahwa orang-orang memberitahunya bahwa itulah alasan polisi melakukannya. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi Anda tidak bisa menyalahkan orang-orang karena berpikir seperti itu. Jadi ini adalah rekaman dari Angela Rose di mana mereka baru saja mengambil kartu SD miliknya. Sekarang saya berasumsi polisi akan mengatakan bahwa mereka mengambil itu untuk memahami apa yang terjadi antara Fred dan orang gila itu. Jadi mungkin itu bisa menjadi penyebab resminya. Tapi siapa yang tahu? Saya tidak membuat penilaian. Saya tidak mengklaim bahwa polisi sengaja ada di sana untuk tujuan jahat dan mereka akan menggunakan itu untuk pengenalan wajah dan membuat hidup mereka seperti neraka. Mungkin itu terdengar agak terlalu mengada-ada. Tapi kamu tidak bisa benar-benar menyalahkan orang-orang karena berpikir seperti itu. Kamu tidak sedang mencoba menahan barang bukti. Maaf, aku datang ke sini. Maksudku, lihat, aku datang ke sini untuk membuat rekaman video. Itu yang aku lakukan. Aku merekam. Aku akan merekam semuanya. Maksudku, aku seorang pembuat konten. Dan kalau kamu mengambil... Terima kasih. Jadi kamu mengambil kartu SD-ku. Kami sedang menyitanya sekarang. Mereka mengambil kartu SD-ku sebagai barang bukti. Kami harus mengambil keduanya, kecuali kamu bisa memastikan. Kamu bisa saja menukarnya. Aku bahkan tidak tahu yang mana saat ini. Lihat, aku minta maaf. Aku tidak harus memberikan itu pada kalian. Karena kita baru saja menonton rekamannya. Norna, tolong. Apa yang sedang terjadi? Maksudku, apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Hei, kamu mencuri barang-barangku. Kamu mencuri barang-barangku. Aku sudah memintamu. Kamu tidak bisa begitu saja mengambil kedua kartu SD-ku. Ada apa sebenarnya? Aku sudah memintamu untuk menunjukkannya padaku. Ada apa sebenarnya? Kalian mencuri barang-barangku. Kalian bisa saja mengambil barang-barangku. Aku hanya orang yang lewat. Dan sekarang kalian mencuri barang-barangku. Kalian mencuri barang-barangku. Kalian, polisi-polisi ini sedang mencuri barang-barangku. Saya orang Amerika. Saya datang ke sini untuk bekerja. Saya diizinkan bekerja di sini. Dan sekarang kalian mencuri barang-barang saya. Bisa saya jelaskan kepada Anda? Saya bisa menjelaskannya kepada Anda. Jadi ada insiden di mana seorang pria diserang ya? Kami menduga telah terjadi pelanggaran. Kalian berdua jelas datang bersama dan memiliki banyak peralatan perekaman dan fotografi. Orang-orang yang saya ajak bicara mengatakan kalian tidak akan menggunakannya. Dan yang kalian butuhkan hanyalah klip itu. Kalian hanya butuh klip itu. Kalian tidak perlu mencuri kedua kartu SD saya. Kalau kalian mau bukti, dia akan memberikan rekaman mentahnya. Mereka bilang begitu. Oke, jadi mereka bilang karena Fred bersama kamu, kami tidak percaya padamu. Kamu mungkin akan mengubah rekamannya. Itu mungkin menjadi alasan yang mereka gunakan untuk membenarkan penyitaan ini. Aku di pihak Fred si pengawal. Aku di pihak Angela. Aku tidak berpikir mereka seharusnya melakukan ini. Tapi aku bisa mengerti kenapa mereka melakukannya. Dan aku bisa mengerti bahwa kita sebenarnya tidak bisa menggunakan itu sebagai bukti bahwa Keir Starmer bertindak terlalu jauh. Ya, dan dia merekamnya beberapa kali. Dia merekam klip itu beberapa kali. Dan sekarang kamu mencoba mencuri barang lain dariku. Mengatakan bahwa itu adalah bukti, padahal kamu sudah merekam klip yang kamu butuhkan dari kamera itu. Yang coba aku jelaskan padamu adalah cara kerja CPS. Yang merupakan badan pengatur. Jadi, kenapa kamu mengambil kedua kartu SD-ku? Yang satu bahkan tidak ada klipnya. Kamu mau menjelaskan atau kamu akan terus memotong pembicaraanku? Kamu mau aku jelaskan? Oke, nggak usah jadi sok pintar. Oke, dia sudah diam, jadi jelaskan. Tapi kadang-kadang bukti bisa hilang saat kamu merekam video lain. Jadi, kamu akan kehilangan bukti sendiri lalu bilang. Dan bukti dengan kualitas terbaik akan ada di barang itu. Dan kartu SD yang mana? Karena kalau kamu mencoba mengambil foto anakku, menurutku itu benar-benar aneh. Saat pertama kali saya tiba, saya bertanya padamu, apakah kamu punya rekaman kamera? Boleh aku bilang, aku tidak suka kamu bersikap seperti itu kepada rekan kerjaku. Diam. Tidak perlu bawa-bawa urusan pribadi di sini, sayang. Kamu harus tetap profesional.
Dia punya alasan kuat untuk khawatir tentang privasinya. Oke, dia juga datang dari Amerika, aku mengerti. Ketidaktahuanmu tentang hukum bukan alasan, bla bla bla. Tapi dia sepenuhnya berhak untuk menolak polisi menyita kartu SD-nya, yang mungkin berisi foto-foto pribadinya, mungkin juga tidak. Dia tidak akan melakukan apa-apa dengan rekaman itu. Pada akhirnya, yang kami inginkan adalah rekaman saat kamu masuk ke Istana Pro itu. Dan kamu sudah memilikinya di sana. Dan dia punya kartu SD lain yang tidak berisi apapun dari seluruh perjalanan ini. Tunggu dulu, pada dasarnya kita... Maaf, aku pergi. Kalian mencuri barang-barangku. Sekarang, ya sudah, selamat ya. Dan ini kartu SD kecil. Seluruh videoku hilang. Aku kesini untuk bekerja. Aku bilang kamu bisa mengambilnya kembali. Kakiku benar-benar baru saja basah. Ya, itu tas aku. Kalau dia sudah mendapatkannya kembali atau belum. Kamu bisa tahu. Sekarang saya tidak bilang apakah Keir Starmer berhasil mengintimidasi orang-orang yang menghadiri aksi tersebut, atau dia akan berhasil. Tapi saya hanya memberitahumu itu. Kenapa? Begitu banyak orang merasa tidak nyaman, karena saya melihat banyak postingan di media sosial, di mana orang-orang berkata, ya, mereka telah menerapkan perangkat lunak pengenalan wajah. Bahkan orang-orang yang tidak mendukung Tommy Robinson, saya ingat ada sebuah tweet yang menjadi viral, ya viral maksud saya mendapat beberapa ribu like. Wanita ini mengatakan bahwa dia bahkan bukan seorang pendukung. Dia bukan pendukung Tommy Robinson, tapi dia pergi ke sana untuk mengamati seperti apa orang-orang yang menghadiri aksinya. Tapi dia bilang, tapi saya agak khawatir dengan perangkat lunak pengenalan wajah, karena saya tidak ingin disamakan, saya tidak ingin digolongkan bersama orang-orang ini. Dan itu mungkin mempengaruhi prospek pekerjaan saya atau siapa tahu. Orang-orang memikirkan hal-hal seperti ini, oke? Jadi itu alasannya, menurut saya. Itu salah satu alasan terbesar kenapa kita tidak melihat jumlah yang sama seperti yang kita lihat di bulan September tahun lalu. Gerakan ini malah semakin kuat, gerakan ini menjadi semakin populer. Lebih sedikit orang yang mendukung partai buruh atau kelompok kiri. Seperti yang Anda lihat, Partai Hijau tersingkir, Partai Buruh tersingkir, Reform menang telak. Meskipun Reform tidak sekanan yang kita harapkan. Tapi itu hanya menunjukkan sentimen publik. Oke, tidak semua orang menghadiri aksi-aksi ini. Sebenarnya saya tidak pergi kemana-mana. Saya tidak menghadiri aksi apapun. Tapi kamu bisa menebak untuk kubu mana saya akan memberikan suara saya. Ngomong-ngomong, semua ini terjadi di jalanan Inggris. Lihat ini, Keir Starmer. Dia benar-benar orang yang tidak tahu malu. Lihat ini. Iya. Tidak. Aku mendapat kesempatan sekali seumur hidup dan aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak akan melepaskannya. Aku tidak tahu kenapa dia selalu membentuk lingkaran dengan tangannya setiap kali dia bicara sesuatu. Bodoh. Senyum palsu. Aku nggak pernah bisa melakukan ini, teman-teman. Aku benar-benar nggak bisa melakukan ini. Kalau orang-orang membenciku, kalau orang-orang nggak mau aku ada, aku akan pergi saja. Sebenarnya aku juga nggak tahu. Mungkin itu bukan alasan yang cukup baik, tapi ya sudahlah. Kurasa saat orang-orang membencimu, itu juga ujian karakter. Tapi ayolah, orang ini nggak ada di sana. Orang ini ada di sana bukan karena alasan yang tepat. Dia Perdana Menteri yang menjijikan. Perdana Menteri terburuk dalam sejarah Inggris. Lihat ini. Apa yang terjadi di jalanan Inggris? Orang ini adalah pemilik Visegrad. Satu, dua, tiga, bebaskan, bebaskan, bebaskan Palestina. Kalau bisa bebas seperti itu, kalian juga pasti sudah bebas. Itu tidak akan berhasil. Kalian Kalian sialan, jebak aku. Persetan dengan Israel. Kita dukung Palestina, bebaskan Palestina, bebaskan Palestina, bebaskan Palestina, bebaskan Palestina. Apa pemerintahmu? Pergi dari sini. Mengemis tidak akan membawamu kemana-mana, nak. Mengemis begitu, tolong bebaskan Palestina, bebaskan Palestina. Itu tidak akan berhasil.
Bukan begitu caranya. Tapi ada kabar baik, kabar baik. Saya sudah bilang bahwa ini harus terjadi. Saya suka baik Ben Habib maupun Rupert Lowe. Ben Habib jelas tidak sepopuler itu. Partai politiknya, Advance UK, tidak sepopuler Restore Britain milik Rupert Lowe. Tapi cepat atau lambat, mereka akan saling berhadapan jika mereka tidak duduk bersama dan bekerja demi kepentingan Inggris Raya. Jadi, sebuah sikap baik telah ditunjukkan oleh Ben Habib. Saya bisa memastikan Advance UK tidak akan mengajukan calon dalam pemilihan Sela Makerfield. Saya mendesak semua pendukung dan anggota kami untuk memberikan dukungan penuh kepada Rebecca Shepherd. Dia mengatakan bahwa mereka yang akan memilih Advance UK, pilihlah dia. Dan saya senang Rupert Lowe menanggapi hal itu. Dia mengatakan ini sangat dihargai. Terima kasih atas dukungan Anda. Dan Ben Habib juga mengatakan hal yang sama. Itu luar biasa. Negara di atas partai. Seharusnya memang begitu. Mereka harus melakukan itu pada suatu saat karena saya tahu pada akhirnya restore dan reform akan saling berhadapan. Kalau mereka pintar, mereka akan menyesuaikan wilayah-wilayah itu. Dimanapun mereka mendapat suara lebih banyak, mereka akan bilang, oke, tahu apa? Daripada saya memecah suara konservatif, saya akan mundur di sini. Tapi kamu juga mundur di sini. Jadi saya tidak tahu apa namanya. Dalam politik Pakistan, itu disebut penyesuaian kursi. Saya tidak tahu apa namanya di sini. Jadi Keir Starmer harus pergi, tapi seseorang yang bahkan lebih buruk darinya akan menggantikannya. Andy Burnham, Miliband, saya tidak tahu. Alan Keir atau West Streeting. Alan Keir. Mereka sama buruknya satu sama lain. Mereka akan menjadi lebih buruk lagi untuk Inggris. Kenapa? Karena kebijakan mereka mengerikan. Bukan hanya Keir Starmer saja. Dia hanyalah pria yang kaku seperti robot. Dia bukan pria yang karismatik. Dia hanya terpilih karena orang-orang membenci partai konservatif. Tapi bukan hanya dia saja. Inggris saat ini secara institusional benar-benar rusak. Saya menonton banyak dokumenter dan saya tidak tahu berapa banyak faktor yang membawa kita ke Britania yang sekarang. Tapi sepertinya semuanya sudah memburuk setidaknya sejak 2008 dan sejak saat itu mereka belum bisa pulih. Karena solusi untuk itu bukanlah politik kiri globalis ala kaum woke. Solusi untuk masalah Inggris adalah kapitalisme lama yang baik. Kumpulkan modal, hargai kerja keras. Itulah sebabnya PDB Amerika terus tumbuh semakin kuat.